Mulai ya? Bolehnya dulu. Boleh. Izin Bapak PP, Pak Ujang, Bu Made, Pak Oji, izin melakukan coaching dan coaching dengan Bu ADR Mawati. Ade Mariati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Lina. Tumben malam-malam nelpon. Selamat malam Ibu Ade. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Boleh saya berbincang-bincang, Bu? Iya boleh, bagaimana Bu? Apa yang mau disampaikan? Begini Bu, di kelas saya ada problem mengenai siswa yang baru pindah, kebetulan ditempatkannya di kelas saya. Kemudian siswa tersebut sering mengalami tindakan yang kurang mengenakan dari teman-teman kelasnya. Kemudian saya ingin bercerita kepada Ibu bagaimana ya mulainya, Bu? Ya, coba Ibu Lina bercerita saja bagaimana awal ceritanya Bu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di kelas saya itu ada murid baru pindahan dari salah satu provinsi, kebetulan ditempatkan di kelas saya di kelas. Kemudian murid tersebut memiliki kekurangan teman-teman kelasnya, murid saya ada yang sebagian orang yang suka membuli. Contoh kecil kayak ngejek-ngejek gitu, Bu. Kekurangan dari anak tersebut dari fisiknya, dari mata. Kemudian saya pernah memperingati anak yang suka meledek anak baru tersebut. Merasa tidak nyaman sepertinya. Saya sebetulnya pernah memberikan arahan kepada anak-anak di kelas bahwasanya semua anak itu tidak memiliki kesempurnaan seutuhnya, pasti ada saja kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi yang terjadi di kelas saya ini memang betul anaknya aktif, melihat siswa baru yang memiliki kekurangan tersebut, senang gitu, bukan bukan ledek, tapi lebih ke ingin mengetahui bagaimana lebih dalam mungkin ya, ini cara penyampaiannya saya kurang tepat. Lebih ke arah membuli mungkin ya Bu ya. Jadi kalau saya dengar gitu Bu, kompleks sekali ya permasalahan yang ada di kelas Ibu. Kemudian bagaimana sekarang? Apakah sudah ada solusinya untuk masalah tersebut, terutama untuk menangani anak yang Ibu ceritakan tadi? Saya sudah memanggil anak yang pernah membuli anak baru tersebut dengan baik-baik di luar jadwal. Saya bertanya, si A tidak bisa cepat bergaul dengan anak baru yang hidup. Mungkin di dalam dirinya ada rasa kepuasan apabila sudah melihat anak ide ini manis, seolah-olah begitu oleh si A.
kemudian menangis. Jadi anak si A ini langsung merasa bahagia begitu perasaannya. Dan saya sudah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya memanggil anak si A dan si B, kenapa tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik, tapi malah kesannya membuli, kesannya meledek begitu. Padahal saya pernah menerapkan dari pembelajaran untuk saling bisa menghargai, untuk bisa saling menerima dan kekurangan teman masing-masing. Tapi tetap saja Bu, yang terjadi itu anak si A ini tetap dengan kebiasaannya, yakni mengganggu si B dengan segala kekurangannya. Hal ini baru terjadi Bu, karena mungkin antara yang mengolok-olok itu laki-laki dan yang menerima olahan itu perempuan. Jadi lebih penasaran mungkin anak-anak saya yang lain. Bagaimana ya Bu itu? Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sudah melakukan berbagai solusi ya Bu ya. Apakah solusi tersebut yang sudah tersampaikan oleh Ibu tadi itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, atau mungkin ada solusi lain untuk anak-anak itu agar bisa saling lebih menghargai yang bisa Ibu terapkan mungkin agar mereka bisa lebih saling menghargai lagi sesama teman. Jadi ada tidak cara yang lain atau solusi yang lain yang bisa Ibu terapkan gitu agar adanya terjadi efek jerah dari anak tersebut, artinya timbul kesadaran dari anak tersebut supaya tidak mengolok-olok lagi, apalagi ini kan sudah bermain dalam hal membuli tentang keadaan fisik ya Bu ya. Iya Bu, baik. Mungkin solusi yang akan saya terapkan nanti, saya akan mencoba karena ini akan kenaikan kelas, saya akan mencoba untuk membentuk suatu lomba yang investasi dengan memperlombakan karya-karya per kelas itu dengan ikut sertakan semua anak kelas dan bermain peran. Mungkin salah satu agar siswa si A ini bisa mendapatkan efek jerah melihat anak tersebut itu kayaknya harus ada di posisi anak B. Ya, menarik sekali ya Bu, kalau menurut saya dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana konsepnya agar pembelajaran peran tersebut bisa dilakukan atau diterapkan dengan baik supaya nanti akan menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran terhadap anak tersebut gitu Bu. Jadi konsep yang akan Ibu terapkan itu nantinya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin konsepnya nanti akan berjalan dengan perlahan gitu. Mereka akan mendapatkan perannya masing-masing dengan anak yang pernah membuli. B ini akan diperankan oleh anak yang suka membuli begitu. Iya. Posisi anak yang suka dibully ini dirasakan oleh anak yang suka membuli. Oh gitu ya. Bagaimana pandangan Ibu? Iya, bagus. Mungkin bisa diterapkan seperti itu agar anak tersebut bisa merasakan juga ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu ya. Ini salah satu ya, ada bahwasannya kalau misalkan kita itu kan diciptakan oleh Allah itu ya. Iya. Tidak sempurna begitu. Jadi bisa ada enak hati gitu. Apabila posisi si anak ini diposisikan ke yang lain, apakah bisa benar-benar? Ya, rencana itu menurut saya sangat bagus sekali, Bu. Tapi di sini kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut?
agar dapat berdampak kepada anak-anak yang ada di kelas Ibu? Rencananya saya akan mengikut sertakan guru kesiswaan, guru seni, guru-guru kelas yang nanti kelas-kelasnya itu harus ikut serta dalam kegiatan yang akan saya buat. Tapi untuk pendanaan saya masih bingung ini Bu. Ya, bagus ya kalau ide yang muncul dari Ibu itu sudah sangat bagus sekali, karena tadi kan berbagai macam solusi sudah dilakukan tetapi belum bisa gitu kan. Nah, muncul ide seperti itu sangat bagus sekali, Bu Lin. Menurut saya bisa itu diterapkan nanti. Tapi tadi kan dana ya. Jadi apakah memang belum ada gitu dukungan dari guru yang lain? Soalnya Bu ini masih tahap konsep. Kira-kira nantinya apakah guru-guru saya sendiri masih belum yakin apa guru-guru tidak. Tapi mudah-mudahan sih nanti Bapak Kepala bisa mendukung kegiatan yang saya buat, bisa dikasihkan dampak kepada anak-anak yang nanti akhirnya bisa membentuk karakter anak yang bisa saling menghargai terhadap sesama. Iya, bagus sekali Bu idenya. Berarti sejauh ini Ibu Lina belum menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah Ibu ya? Belum Bu, baru dengan Ibu saja. Baru dengan Ibu saya merasa nyaman bagaimana cara mencari solusi dari kelas saya, kemudian ada permasalahan saya. Semoga nantinya bisa diterapkan Bu, bisa diasasi oleh Bapak Kepala. Ya, Ibu harus mungkin ya, Ibu harus mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu akan menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah? Rencana saya akan saya sampaikan nanti setelah Bapak Kepala selesai upacara Pak, Bu. Nah, selesai upacara nanti ada waktu break sebelum masuk kelas agar kegiatan tersebut bisa segera terlaksana sebelum kenaikan kelas. Iya, betul sekali Bu Lina. Hal ini memang perlu perhatian khusus ya Bu ya, dari semua pihak, baik itu dari guru-guru maupun dari kepala sekolah. Dan pemahaman yang mendalam untuk saling menghargai sesama teman. Proses ini saya akui tidak akan mudah Bu, tapi saya percaya Ibu dapat mencari jalan keluarnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti dapat saya sampaikan ke Pak dan dapat terrealisasi. Iya, nanti saya juga akan ikut menyampaikan ya, dan saya juga akan ikut membantu mempersiapkan apa yang Ibu butuhkan dalam kegiatan tersebut. Wah, seru sekali Bu. Terima kasih atas penawarannya. Semoga nanti kita bisa dapat bersama dengan baik. Apalagi Ibu sudah mengetahui ada dasar-dasar apa saja yang membuat saya ingin mengadakan acara pentas kreasi ini. Ya, sama-sama Bu, tetap semangat ya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada di dalam kelas. Karena sesungguhnya guru juga kan manusia biasa, tapi kita tetap harus semangat untuk membangun karakter anak yang lebih berakhlak lagi. Ya Bu, baik, terima kasih karena membangun karakter anak itu tidak bisa instan ya Bu, bukan proses panjang. Apalagi dengan kebiasaan yang memang ini tidak mudah ya Bu. Namanya di era digital seperti ini kan anak-anak bisa melakukan gimana kita cara mengontrol anak-anak, menuntun anak-anak kepada jalan yang benar gitu. Iya, iya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu karena waktunya sudah malam. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan untuk saya. Semoga Ibu tidak
bosan, selalu berkenan mendengarkan keluhan-keluhan. Iya, sama-sama Bu. Pasti tidak akan bosan ya mendengarkan curhatan-curhatan Ibu. Ditunggu nanti ya Bu, curhatan-curhatan berikutnya. Kita saling berbagi pengalaman nanti ya Bu ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita. Baik, terima kasih Bu Ade. Nanti bantu berbicara dengan Bapak Kepala ya, Bapak Oci. Soalnya beliau agak kaku kalau berdua saja dengan perempuan. Iya, siap Bu, siap. Iya, terima kasih Bu Ade. Iya, sama-sama Bu Lina. Maaf, Iya. sudah mengganggu waktu malamnya. Iya, tidak Bu, sama sekali tidak terasa terganggu, malah senang kok Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Oji. Bu Ade, maaf mengganggu sebentar ya. Kira-kira Ibu ada waktu luang tidak sekarang? Soalnya ada hal yang ingin saya bicarakan, Bu. Tidak apa-apa Pak, saya tidak merasa terganggu sama sekali. Kebetulan sekarang saya belum ada jam masuk kelas. Oh iya Pak, kira-kira ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu ya, tapi saya malu ini Bu. Gimana ya? Cobalah ceritakan dulu. Begini Bu ya, jadi saya sudah 2 kali pertemuan ketika saya masuk di kelas 9A, saya merasa ada yang berbeda pada murid-murid saya di kelas. Sepertinya mereka kurang begitu semangat ketika belajar pada jam pelajaran akhir, sehingga pembelajarannya tidak kondusif itu Bu. Oh, seperti itu ya permasalahannya Pak. Lantas menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini terkait masalah yang Bapak hadapi itu? Menurut saya Bu, melalui percakapan ini, dari permasalahan yang saya alami, saya berharap besar ini mendapatkan sebuah solusi agar murid-murid tetap semangat ya walaupun belajar pada jam pelajaran akhir Bu. Oh, seperti itu. Lalu menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan murid-murid Bapak di kelas itu kurang semangat dalam belajarnya, Pak? Kalau yang saya perhatikan itu Bu ya, sepertinya hal yang menyebabkan murid-murid kurang semangat dalam pembelajaran yang saya lakukan mungkin terlalu monoton. Karena yang saya lakukan lebih banyak mendominasi dalam penguasaan materi dan kurang memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan pembelajarannya. Selain itu juga saya melihat murid-murid terlihat kelelahan serta jenuh dalam mengikuti pelajaran karena memang mereka sudah belajar mulai dari pagi sampai siang. Nah, kira-kira menurut Pak Oji, bagaimana supaya murid-murid itu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak ajarkan walaupun kegiatan itu di jam akhir pelajaran gitu, Pak? Kayaknya menurut saya mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang asyik kali Bu ya. Di samping asyik, mungkin juga mereka ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, serta ada hal-hal yang bersifat relaksasi untuk menstabilkan kondisi murid yang seharian telah melakukan aktivitas pembelajaran. Bagus sekali itu Pak, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak supaya pembelajaran di akhir jam pelajaran itu tetap kondusif dan tidak menjudutkan murid?
Setelah melihat pengalaman kemarin itu Bu, menurut saya pembelajaran yang harus saya lakukan memang harus berpihak pada murid. Kemudian juga mungkin saya harus memasukkan beberapa langkah pembelajaran seperti ice breaking yang tujuannya ya agar mereka menjadi terhibur serta memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sosial emosionalnya seperti dalam bentuk menuliskan perasaan dirinya yang mungkin ini bisa dilakukan di luar kelas ya dalam waktu hanya sebentar atau bisa juga dengan memberikan sebuah relaksasi dengan teknik stop di Iya, mana iya, iya. saya harus memandu murid-murid untuk melupakan segala aktivitas sejenak dengan cara memejamkan mata, lalu mengambil nafas dalam-dalam dari hidung, sambil melupakan segala bentuk aktivitas yang sudah terjadi dan mengeluarkan nafas secara perlahan. Dan hal ini mungkin bisa dilakukan beberapa kali untuk menyeterilkan suasana agar menjadi fresh kembali. Iya, bagus sekali ya Pak ya, dengan rencana Bapak tadi. Lalu yang Bapak lakukan selama ini, apakah dalam proses pembelajaran itu langsung masuk kepada materi pembelajaran gitu Pak, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif terlebih dahulu? Sehingga bisa jadi itu menyebabkan kejenuhan ataupun kelelahan dan akhirnya murid mungkin tidak bersemangat untuk belajar dengan Bapak. Kemungkinan seperti itu Bu ya, karena di samping saya tidak melakukan ice breaking dan merelaksasi murid, saya juga ketika pembelajaran berlangsung, saya langsung menyampaikan materi saja tanpa melihat kondisi murid dan tidak memberikan kesempatan untuk murid dalam mengembangkan pembelajarannya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira metode Bapak yang akan sampaikan selama ini atau metode yang selama ini Bapak sampaikan seperti apa sehingga murid-murid Bapak itu tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran terutama di akhir jam pelajaran. Gimana Bu ya? Jujur ini Bu ya, jujur Iya, saya mungkin jujur ya. ke ibu istilahnya, ke rekan yang lain saya nggak berani Bu ya, malu. Ya, terima kasih atas kepercayaannya Bapak. Ya, mungkin pada saat itu saya hanya menggunakan metode ceramah saja Bu, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak, kira-kira selain metode ceramah, ada lagi tidak metode yang bisa mengasihkan gitu, yang bisa disesuaikan dengan kondisi jam pelajaran terakhir? Sebetulnya banyak Bu model pembelajaran yang bisa diterapkan, seperti cooperative learning, jigsaw, problem solving, dan masih banyak model-model lain sih yang bisa diterapkan sebetulnya. Betul Pak. Apabila Bapak menggunakan metode dan model pembelajaran yang disukai dengan kondisi murid, saya yakin Pak, murid-murid akan tetap semangat dan antusias mengikuti pembelajaran Bapak walaupun di akhir jam pelajaran. Nah, sekarang menurut Bapak, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan, mungkin sebelum membuat perangkat ajar, terlebih dulu saya akan memetakan kesiapan belajar murid, lalu memberikan materinya juga sesuai dengan hasil pembukaan, serta akan memasukkan juga nih berupa kegiatan ice breaking, pengelolaan sosial emosional dengan cara menuliskan perasaan murid pada saat itu.
dan melakukan relaksasi melalui teknik stop itu, Bu. Ya, menurut saya sangat bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana tadi? Untuk komitmen, saya sudah punya keyakinan ini Bu ya, dengan keterbukaannya saya ke Ibu, hati saya menjadi terbuka, bahwasanya saya akan berkomitmen membuat sebuah rencana pembelajaran yang diawali dari sebuah analisis pemetaan kesiapan belajar dulu. Lalu memberikan materinya juga sesuai dengan hasil analisis tersebut, serta akan memasukkan dalam rencana pembelajaran tersebut berupa kegiatan ice breaking dan kegiatan relaksasi melalui teknik stop, sehingga pembelajaran di akhir jam pelajaran tetap asik, menyenangkan, dan ini akan saya terapkan di semua kelas, khususnya jadwal di jam akhir. Wah, ide yang sangat bagus sekali Pak. Saya mendukung atas rencana yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak inginkan dapat terwujud dengan baik, sehingga murid-murid kita selalu antusias walaupun dalam kondisi di jam pelajaran terakhir. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tapi mungkin saya minta maaf lagi ke Ibu. Tolong Bu ya, jangan cerita ke rekan yang lain, soalnya malu Bu ya. Ya, siap Pak, siap. Saya sebagai guru laki-laki curhat ke guru perempuan. Jadi saya mohon maaf dengan sangat, jangan cerita dulu ke yang lain Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Pokoknya Bapak harus terus bergerak agar murid-murid mampu menjadi manusia yang merdeka dan dalam pembelajaran itu mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu atas waktu luangnya. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu aktivitas Ibu. Mangga Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu. Sebelumnya mohon maaf Pak, apa Bapak malam ini ada waktu luang? Soalnya ada hal yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Oh iya jelas Bu, luang kok. Ada apa ya? Saya perhatikan Bu Ade seperti tidak bersemangat ini ya, dan seperti sedang mencemaskan sesuatu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya betul sekali Pak. Saya sebenarnya menelpon Bapak karena memang ada hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Namun sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Bapak. Iya, tidak apa-apa Bu Ade. Sama sekali Bapak tidak merasa terganggu. Justru Bapak merasa senang. Mangga Bu Ade, ada apa? Silakan cerita saja. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya sebetulnya mau minta masukan dari Bapak terkait masalah yang saya rasakan saat ini. Jadi yang saya rasakan saat ini sangat mengganggu hati saya gitu Pak. Saya sangat berharap sekali Bapak berkenan untuk membantu saya memecahkan masalah yang saya rasakan saat ini Pak. Walah Bu Ade ini. Ya tentu saja dengan senang hati Bu Ade. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak. Sebenarnya begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi gitu Pak. Baik Bu. Insya Allah saya selalu siap untuk membantu Ibu. Terima kasih Pak. Gimana Bu? Ada masalah apa ini Bu Ade? Silakan Ibu cerita saja. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu Bu Ade. Begini Pak, seperti yang sudah kita rencanakan dulu,
kalau akhir semester ini kita akan mengadakan kegiatan class meeting dengan berbagai macam perlombaan seperti lomba baca puisi, kemudian nyanyi solo, ada lomba menggambar, dan beberapa lomba dari bidang olahraga seperti voli, catur, kemudian ada tenis meja, badminton, dan lain sebagainya. Dan dari kegiatan itu tentu saja akan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan tersebut gitu Pak. Iya Bu Ade. Lalu bagaimana Bu? Sebenarnya saya merasa pesimis ini Pak. Terus terang saya pesimis kalau acara kelas meeting nanti bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Apalagi untuk hari pertama kegiatan, kita juga kan mengundang orang tua siswa untuk turut serta hadir mendampingi anak-anaknya. Nah, sementara kita tahu kalau Pak Ridwan sudah pindah dari sekolah kita karena dapat tugas baru sebagai ASN P3K gitu Pak. Iya Bu, saya juga sebetulnya tahu gitu ya, bahwa kita semua kehilangan Pak Ridwan karena sudah 2 bulan ini kerja di tempat sekolah yang baru. Ya harus bagaimana karena memang Pak Ridwan harus pindah tugas ke tempat yang baru. Lantas apa hubungannya antara rasa pesimis Bu Ade dengan kepindahan Pak Ridwan? Begini Pak, selama ini Pak Ridwan merupakan mitra terbaik saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Pak Ridwan yang biasa membantu saya menangani kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama dalam kegiatan kesenian dan olahraga. Saya takut gitu Pak, nantinya pas kegiatan kelas meeting tidak ada guru yang mengarahkan siswa dalam kegiatan olahraga. Nah, hal itu yang membuat saya merasa pesimis gitu Pak, kegiatan kelas meeting nanti tidak terlaksana semeriah yang kita harapkan. Bahkan ada ketakutan dari diri saya, jadi kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita programkan gitu. Oh, jadi begitu ya Bu. Maaf, boleh Bapak bertanya Bu? Iya Pak, mangga Pak. Jadi begini Bu, menurut Ibu ini, jika tidak ada Pak Ridwan, kegiatan sekolah kita untuk kedepannya apa tidak akan bisa berjalan? Ya sebenarnya menurut saya kegiatan meskipun tidak ada Pak Ridwan masih bisa berjalan Pak. Nah, lantas apa yang membuat Ibu khawatir dengan kegiatan sekolah yang sudah kita rencanakan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik, sementara kegiatan tersebut sudah kita rencanakan jauh-jauh hari? Ya saya pesimis saja Pak. Saya takut kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena biasanya saya kan bekerja sama dengan Pak Ridwan. Selain itu, Pak Ridwan juga guru yang dekat sekali dengan murid-murid, sehingga Pak Ridwan itu bisa dengan mudahnya gitu Pak, mengarahkan murid-murid dalam suatu kegiatan. Iya, iya Bu, saya juga memang mengamati kalau memang Bu Ade itu dengan Pak Ridwan merupakan tim yang kompak dalam menghandle kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Namun kita perlu memahami jika diangkatnya Pak Ridwan menjadi ASN P3K merupakan impian Pak Ridwan selama ini gitu Bu. Dan memang Pak Ridwan keluar dari sekolah kita karena memang di sekolah kita tidak ada formasi untuk P3K. Iya betul sekali Pak, memang sudah sepantasnya beliau diangkat menjadi ASN P3K. Dan saya juga merasa sangat bersyukur sekali beliau tahun ini lolos jadi ASN P3K Pak. Baik, sekarang saya mau tanya nih, menurut Bu Ade, apa masih ada guru di sekolah kita yang bisa membantu Bu Ade dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kelas meeting nanti? Ya ada Pak, sebenarnya kita masih punya banyak guru yang bisa diberdayakan dalam mensukseskan acara press meeting tersebut. Seperti ada Pak Doni, ataupun Bu Ratna, serta guru-guru yang lainnya Pak.
Lantas, mengapa Bu Ade tidak berdayakan guru-guru tersebut untuk mensukseskan kegiatan kelas meeting nanti? Ya, karena saya sudah terbiasa gitu Pak kerja tim dengan Pak Ridwan, dan saya merasa guru-guru yang lain itu belum terbiasa gitu Pak dalam hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sekolah. Oh, seperti itu. Oke, sekarang Bapak tanya lagi. Menurut Bu Ade nih, kira-kira adakah kemungkinan Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu Bu Ade dalam menyiapkan dan mensukseskan kegiatan kelas meeting nanti? Ada Pak, sebetulnya Bapak Ibu guru yang lain juga bisa membantu saya dalam menyiapkan dan mensukseskan acara press meeting itu. Baik, yang disampaikan Bu Ade tadi benar bahwa kita bisa memperdayakan sumber daya guru yang lain yang ada di sekolah kita dalam mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan tersebut agar kegiatan kelas meeting nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Iya benar juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir ke arah sana ya Pak ya? Selama ini saya tidak sadar bahwa kita sebenarnya masih punya rekan guru yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan itu. Malah selama ini saya selalu berusaha gitu Pak menyiapkan sendiri. Namun setelah saya rasakan ternyata hal itu tidak mungkin Pak saya lakukan karena akhirnya saya capek sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya bekerja sama, Bu. Seberat apapun pekerjaan kita, jika kita lakukan bersama-sama, pasti akan terasa ringan. Begitu pula untuk kegiatan kelas meeting nanti. Iya betul Pak. Sekarang sudah mulai terbuka nih Pak pikiran saya. Nah, sekarang setelah Bu Ade bercerita, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa khawatir dan cemas. Jadi kepikiran terus sampai-sampai banyak sekali pekerjaan yang malah jadi terbengkalai gara-gara memikirkan hal tersebut. Jadi saya merasa bingung gitu Pak, karena begitu banyak hal yang harus saya kerjakan. Namun sekarang dengan sudah ngobrol seperti ini dengan Bapak, saya merasa agak lega Pak. Karena sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, harus seperti itu, Bu. Jika saya boleh menyimpulkan, berarti sekarang Bu Ade merasa khawatir dan cemas kegiatan kelas meeting tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan karena Bu Ade kehilangan mitra kerja terbaik Ibu ya. Iya, betul sekali Pak. Menurut Bapak, kira-kira saya bisa bekerja sama dengan guru yang lain tidak ya Pak? Karena kan selama ini saya selalu bekerja samanya hanya dengan Pak Ridwan terus gitu Pak. Kalau menurut Bapak, pasti bisa Bu, pasti bisa. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan baik dengan guru-guru yang lain dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa saya jalankan dengan baik sesuai dengan rencana awal kita. Iya, iya, baik, baik Bu. Sekarang dari apa yang telah Bu Ade sampaikan untuk mensukseskan acara kegiatan kelas meeting tersebut, apa yang akan Bu Ade lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama kalinya adalah saya akan segera menyampaikan rencana kegiatan kelas meeting kepada rekan-rekan guru yang lain. Lalu saya akan minta beberapa guru untuk membantu saya menyiapkan kegiatan tersebut. Dan saya juga akan meminta beberapa guru untuk terlibat langsung gitu Pak menjadi juri ataupun menjadi wasit dalam kegiatan kelas meeting. Bagaimana itu menurut Bapak? Ya, terus bagaimana rencana selanjutnya Ibu itu? Rencananya mungkin hari Rabu ya Pak ya, saya akan melakukan briefing kegiatan termasuk mungkin pemaparan rincian pembagian tugas masing-masing guru supaya rekan-rekan guru yang lain tahu tugasnya masing-masing dalam kegiatan kelas meeting tersebut. Baik, bagus sekali. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Ade sudah tepat.
saya sangat setuju dengan rencana Bu Ade itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah merasa betul-betul lega. Terus terang Pak, awalnya saya merasa pesimis. Jadi adanya rasa ketakutan dalam diri saya. Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya Pak Ridwan. Sementara kita sudah berniat untuk mengadakan acara ini secara meriah dengan melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bu Ade sudah merasa lega. Lantas, dari apa yang telah Bu Ade rencanakan tersebut, apa yang akan dilakukan untuk tetap menjalankan rencana itu? Untuk menjalankan rencana tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, saya akan segera menyampaikan rencana kegiatan class meeting kepada rekan-rekan guru yang lain, kemudian meminta beberapa guru untuk membantu saya menyiapkan kegiatan tersebut, dan meminta juga guru-guru untuk terlibat langsung. Selain itu, hari Rabu ini akan melakukan briefing kegiatan termasuk pemaparan rincian pembagian tugas supaya rekan-rekan guru yang lain bisa langsung tahu tugasnya masing-masing dalam kegiatan kelas meeting. Sehingga guru-guru yang lain juga bisa langsung gitu Pak menyiapkan diri dalam kegiatan tersebut. Baik, bagus sekali. Nah, lalu kira-kira dukungan apa yang Bu Ade butuhkan sekarang? Yang saya butuhkan saat ini adalah dukungan dari Bapak, Pak, selaku kepala sekolah untuk membantu saya dalam memberikan arahan kepada rekan guru saat sosialisasi kegiatan nanti, Pak. Apa Bapak nanti bersedia, Pak? Oh, seperti itu ya. Ya, sebetulnya Ibu jangan bertanya lagi tentang itu. Kalau itu memang sudah jelas, saya pasti akan mendukung sepenuhnya dan saya akan membantu Bu Ade untuk menyampaikan hal tersebut pada rekan-rekan guru yang lain. Semoga kegiatan kelas meeting nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga kegiatan kelas meeting berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa kondusif dalam melaksanakan kegiatannya. Dan semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang bagi siswa untuk menuangkan bakatnya, sekaligus menjadi hiburan untuk siswa setelah mereka melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Terima kasih Bapak atas bantuannya serta sudah mau meluangkan waktu untuk saya, Pak. Iya, Bu Ade, sama-sama. Ini kan sudah jadi kewajiban Bapak dan sudah semestinya kita saling bantu-membantu. Baik Pak, sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan sekarang saya mau langsung menyusun rencana kegiatannya serta akan menyusun pembagian tugas untuk rekan-rekan guru supaya pas hari Rabu bisa langsung direalisasikan gitu Pak. Iya, baik. Mangga, mangga Ibu, silakan. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.